Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan guru, teman seperjuangan, saya akan mencoba memaparkan rencana tindak lanjut PKG PJK tahun 2024 yang selama ini saya lakukan dalam waktu 3 bulan terakhir ini. Jadi adapun yang saya akan tampilkan itu sebagai berikut: rencana tindak lanjut PKG PJK Kasbul Kasbi Botol, maksudnya itu permainan Kasbi yang dimodifikasi ya. Jadi dengan tema tinggalkan gawai, ayo bermain kasbol. Nah, karena kasbol itu kasbi botol merupakan salah satu permainan modifikasi yang merupakan juga salah satu permainan alat tradisional, permainan tradisional. Oke, saya lanjut. Ada latar belakang kenapa saya mengambil tema tinggalkan gawai, ayo bermain kasbol. Ada namanya. Sebagaimana kita tahu, UPTD SD 55 Parepare adalah SD negeri yang terletak di Kecamatan Ujung Kota Parepare, memiliki peserta didik yang beragam latar belakangnya. UPTD SD 55 memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti halaman olahraga yang luas, kelas yang nyaman, peralatan olahraga, dan peralatan multimedia yang memadai. Memiliki guru-guru yang berkompeten, dukungan orang tua yang kuat, dan sumber daya budaya lokal yang kaya. Selanjutnya, peserta didik sering melakukan edukasi fisik, namun kurang mengenal budaya daerah dan permainan tradisional yang ada di daerahnya. Jadi nampak jelas seperti itu sekarang, karena kita itu kurang mengenal budayanya dan permainan tradisional dulu. Jadi timbul ada minat dari peserta didik terhadap program yang menggabungkan pelajaran PJK dan tradisi budaya yang akan membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi tradisi atau budaya lokal. Ya, oke, sudah masuk ke nomor pertama. Ya, selanjutnya. Dengan ini, dengan membangkitkan lagi gairah permainan tradisional di lingkungan peserta didik yang mulai pudar dikarenakan maraknya permainan game online saat ini. Jadi hilang ceritanya itu permainan tradisional yang ada sekarang ini, termasuk permainan kasti, elang, ada juga kita yang macam ada sudah mulai sekarang hilang karena maraknya permainan gawai ya, misalnya permainan online dan sebagainya. Nah, sekarang melalui permainan kasbol Kasbi dengan menggunakan pembentuk botol mineral, ini modifikasi seharusnya pakai pukul yang sebenarnya bisa pakai botol saja. Pembelajaran berbasis proyek kasbol ini pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan PJK bersama KBS ya, komunitas belajar sekolah Maca, sebagaimana sesuai dengan program P5 bertema Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di mana nanti letak Bhinneka Tunggal Ikanya nanti dijelaskan setelah selesai berikutnya dengan mengangkat tema proyek permainan tradisional sebagai identitas bangsa. Jadi permainan ini bertemakan permainan tradisional sebagai identitas bangsa. Oke? Sudah dipahami ya Bapak Ibu? Paham. Jadi kita lanjut saja. Tujuan program. Jadi yang saya rancang tadi itu ada 3 programnya. Yang pertama, peserta didik dapat mendapatkan wawasan yang luas. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini, peserta didik mendapat wawasan yang luas mengenai permainan tradisional dan budaya daerah yang sangat kaya dan beragam. Ya, jadi jangan ketahui yang seperti apa tradisional, apa yang didapatkan di dalamnya. Yang kedua, peserta didik lebih mencintai tradisi dan budaya lokal melalui permainan tradisional, modifikasi,
Kaspor itu dengan memakai aksesoris baju daerah tertentu dan strategi dari ide dan gagasan tadi. Jadi ini tidak bermain kasih saja, dia melakukannya dengan pakaian adat. Peserta ini memiliki bukan jasmani yang baik melalui program dasar Kaspor. Jadi bukan cuma ada budayanya yang diketahui, tapi nilai-nilai yang ada terkandung dalam permainan itu sendiri juga ada. Ya, paham? Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Tujuan itu ada capaian dan langkah-langkahnya. Nah, berikut satu itu peserta didik dapat menemukan gagasan dan ide kreasi aksesoris baju daerah dengan kriteria penilaian yang ditentukan. Maksudnya ini ada beberapa nanti selanjutnya saya jelaskan juga, ada beberapa juga yang terlibat dalam ini karena ini dalam proyek P5 sebenarnya. Jadi peserta didik dapat menemukan gagasan dan ide beserta guru sebenarnya nanti kreasi aksesoris baju daerah. Misalnya kita punya selatan bagi guru yang bagaimana, bagi ketua yang seperti apa. Nah itu maksudnya. Yang kedua, peserta didik dapat memadupadankan kreasi kostum dan gerakan dalam fashion show. Jadi ini bukan sekedar mama, ini ada fashion show-nya. Nah, ada fashion show-nya dengan kereta permainan yang kedua. Kalau kita biasa lihat di sosial media itu ada yang biasanya SMA pakai pakaian adat, SMA 5 atau sebagainya, hampir seperti ini. Ya. Jadi peserta didik dapat memadupadankan kreasi kostum dan gerakan dalam fashion show dengan kereta permainan yang kedua. Fashion show itu berupa yang fashion show berjalan seperti apa? Pada saat memasuki lapangan ada kegiatan-kegiatannya. Apakah dia menari, apakah dia nanti tergantung bagaimana ini. Ya, apakah dia menari atau membuat gel menggunakan apa itu? Ada dan kreasinya. Nah, selanjutnya yang terakhir, peserta didik dapat melakukan penerapan gerak dan kontribusi terhadap tim saat pertandingan Kaspor. Ya, jadi bukan cuma fashionnya saja menilai, ada yang dinilai nanti diharapkan peserta didik dapat melakukan penerapan gerak bagaimana bermain bola kasti yang sebenarnya, ya, yang sebenarnya, yang sesuai aturannya. Karena yang dimodifikasi sekedar alatnya saja, bukan permainannya. Permainannya sesuai, tapi alatnya tidak. Ya, itu jadi capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Setelah mengikuti kegiatan itu ada 3 capaian yang akan kita capai yang diharapkan. Ya. Oke, sudah dimengerti. Nah, saya lanjut lagi. Ada struktur programnya. Nah, ini tadi. Nah, perlu sebenarnya menjelaskan cuma baru ini. Jadi struktur programnya itu merupakan kegiatan kurikuler P5. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ikanya tadi gimana pada saat kita dari budayanya. Budayanya ada nanti yang berbudaya berpakaian adat Mandar, Karaton, Makassar, atau Bugis. Nah, situ Bineka Tunggal Ika. Nah, tidak nama itu kemungkinan bisa juga ada nanti dari Sumatera, Aceh. Tergantung bagaimana guru dan siswa berkreasi nantinya. Pembelajaran gerak fase C kelas 5 dan 6. Ya, jadi ini mungkin kegiatan khusus ini sebenarnya bukan juga. Jadi mengambil nanti peserta dari kelas 5 dan 6 dengan jumlah peserta didik 30 peserta dan akan dibagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok ada tim terdiri dari 5 peserta didik. Nah itu, dan 30 peserta ini menjadi 5 kelompok nanti. Ya, nah, selanjutnya peserta Kaspor dengan sistem gugur. Jadi permainannya nanti itu berbentuknya sistem gugur. Adalah sistem motor dalam pendidikan PJK. Nah, fashion show ada dan aksesoris baju daerah akan menilai keindahan geraknya dan kreasi hasil karya. Siapa nanti yang menilai ada nanti yang saya jelaskan di belakang. Jadi itu strukturnya ada berapa?
Ya, ada kegiatan kelimanya, ada kegiatan olahraganya, ada kegiatan fashion show-nya. Begitu. Oke ya? Gimana ya Bapak Ibu? Oke, nah, kita lanjut lagi. Ya ini ada mitra dalam komunitas pelajar. Ya, ada mitra dalam komunitas pelajar. Ya. Oke. Satu, pelaksanaan kegiatan program ini akan diadakan pada peringatan Hari Guru bulan November. Kita mengingat sebentar lagi ada Hari Guru, kalau tidak salah tanggal 20 November. Nah, di UPTD STM di 5 Parepare. Jadi kita adakan bagusnya di situ. Nah, ya. Dan kebetulan Hari Guru bagusnya bikin kasih ini. Nah, yang kedua, pelaksanaan akan dilaksanakan dalam 1 hari dengan persiapan selama 2 minggu dalam menyelesaikan kerja, kreasi, aksesoris, pakaian adat daerah dan sosialisasi peraturan pertanian Kaspor. Jadi di dalam persiapan 2 minggu itu ada 3 guru nanti yang sebagai dalamnya. Nah, di sini pelaksana kegiatan akan berkolaborasi dengan guru PJK saya sendiri. Bagaimana cara penyampaian permainannya, aturan-aturannya dan sebagainya. Ya, paham ya? Ada guru yang jadi mitra juga sini, guru SPDP dan seni budaya. Bagaimana dia berkreasi aksesoris bagi daerah, bagaimana dia menerapkan apa yang perlu diberikan kepada masa tadi, sebagai juga penilai nanti pada saat kegiatan. Ya, paham Bapak ya? Ada yang terakhir itu ada guru IPAS. Biasanya ini kan sudah masuk ke kelas ya. Nah, membimbing dalam eksplorasi budaya daerah. Jadi ada, ingat itu ada 3 guru yang inti dalam kegiatan ini bisa berlanjut nanti sebagaimana mestinya. Jadi ada guru PJK saya sendiri, kedua ada guru SPDP, seni budaya, dan ada juga guru IPAS. Nah, inilah yang nanti berkolaborasi bagaimana supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Jadi guru PJK fokus pada permainan, bagaimana penilaiannya, dan ilmu itu ada guru ya, silakan masuk. Guru, ya silakan berjalan. Nah, caranya ada guru PJK, ada guru SPDP, ya, dan ada guru IPAS. Nah, inilah yang berkolaborasi. Oke, saya maju lagi selanjutnya. Ini kapasitas yang dimiliki sekolah, maksudnya aset, ya. Karena ini rancangan, makanya saya coba susun kapasitas yang dimiliki sekolah, aset manusia. Di dalam IKTP itu ada aset, beberapa aset yang ada di sekolah. Salah satunya ini aset manusia. Kepala sekolah sebagai pembimbing dan wewenang dalam memberikan izin. Kalau tidak ada kepala sekolah tidak mungkin kegiatannya akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Koordinator, saya sebagai PJK akan menjadi sebagai koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan. Karena ini berlatar belakang PJK ya, gerak. Terus selanjutnya anggota adalah semua guru dan staf membantu jalannya kegiatan. Jadi semua guru dan staf nanti bisa membantu bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Terus kapasitas yang dimiliki sekolah yang kedua itu ada aset fisik, ya, ada jaringan internet, ada laptop, HP untuk mencari informasi dan publikasi, ya. Jadi jaringan internet, anak-anak dan guru bisa membuka informasi di dalamnya bagaimana kreasi budaya, bagaimana kasih yang sebenarnya, ya, itu.
Yang selanjutnya pemanfaatan halaman sekolah dan alat olahraga untuk jalan rumah. Kita punya ada lapangan halaman sekolah yang bisa digunakan nanti. Terus sound system untuk pemutar lagu Vision Show pada saat dimulai nanti kegiatan ini, dan MC. Jadi ada MC-nya nanti, itu asal ada rumah ya. Ada MC-nya nanti. Yang terakhir itu ruang kelas untuk persiapan acara. Selain halaman sekolah ada juga persiapan acara. Terus kapasitas yang dimiliki sekolah yang lain itu ada aset finansial, aset pendanaan dan kos. Jadi bekerjasama nanti dengan bendahara WOS bagaimana apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu dilengkapi apabila terjadi kekurangan dan semacamnya. Ya, selain aset finansial, sekolah dengan adio lingkungan, aset lingkungan, sekolah dengan halaman sekitar, permohonan pindah membuat acara. Jadi karena lingkungan sekolah kita yang sudah sangat memadai, yang dapat menunjang, sehingga saya juga bertekad untuk melakukan kegiatan ini. Oke, itu ya. Ada beberapa aset yang dimiliki sekolah, diantaranya ini saja yang saya masukkan ada 4 diantara 7 aset. Ya, nah selanjutnya ini rencana evaluasi. Ya, jadi perlu saya sampaikan rencana evaluasi. Jadi kita tetap melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran, menilai hasil kreasi dan gerak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ya, jadi nanti setelah kegiatan ini berlanjut, tidak sampai di sini saja. Kita sebagai pendidik, guru maupun siswa juga nanti akan tetap melakukan observasi dan memberikan kembali dan bagaimana keterampilan motoriknya, bagaimana kreativitasnya, kerjasama dan pemahaman budayanya. Ya. Jadi mengumpulkan kembali dari siswa dan guru. Jadi ada 2 nanti, guru dan siswa melakukan umpan balik untuk mendapatkan bagaimana nilai-nilai yang didapatkan, keterampilan motoriknya, kreativitas, kerjasama dan pemahaman budaya. Selanjutnya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program, melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa depan. Jadi perlu refleksi, namanya refleksi bagaimana kita lanjut ke depannya, jadi perlu dilakukan penilaian ya. Terakhir ini pengumpulan data, ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu dari mana tadi? Dari wawancara dengan siswa dan guru. Ya, jadi saya nanti melakukan kegiatan wawancara dengan siswa dan guru bagaimana kegiatan yang berlangsung. Mengumpulkan pendapat dan saran, refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka. Jadi ada juga nanti refleksi yang tentunya tertulis yang diberikan kepada anak-anak bagaimana reaksinya setelah melakukan kegiatan ini. Jadi itu ya, ada rencana evaluasi, ada pengumpulan data. Hasilnya untuk apa? Tindak lanjut ke depannya. Apakah kegiatan ini masih perlu dilakukan untuk kegiatan tahun depan atau tidak? Pak ya, kawan-kawan. Jadi saya lanjut lagi. Ini setelah berpikir panjang, ada kemungkinan tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan hal ini. Apa yang satu, antusias peserta didik kurang saat mengikuti serangkaian acara dan persiapan pembuatan dan perlombaan. Terkadang itu Bapak Ibu, anak yang kita andalkan untuk diikut dalam kegiatan, suatu kegiatan seperti lomba atau bagaimana semacamnya, pada saat ini mengikuti kegiatan itu kurang maksimal keikutsertaannya. Bagus kalau keikutsertaannya, tapi kalau dari persiapan saja tidak semangatnya, itu yang lebih dimasalahkan lagi. Ya, kedua, keterbatasan waktu. Persiapan dikarenakan jadwal efektif dalam kegiatan pendidikan sudah sangat padat. Jadi ini punya tantangan, makanya saya biasa ambil itu perlu saya sedikit pikir perlu diambil pada hari guru saja, karena di dalam pendidikan itu mungkin ada waktu
bergabung di dalam grup maupun kegiatan di sini. Makanya ini kedua itu masalah cuaca yang tidak menentu. Apa saja macam cuaca sekarang itu kita masuki masa peralihan dari cuaca panas ke hujan. Nah ini menentu. Dan apabila hujan, mungkin kita cari solusinya dalam kelas atau bagaimana. Nantilah selanjutnya dukungan dari wali murid dalam mempersiapkan bahan kreasi. Biasanya ini yang mendominasi kemungkinan tantangan pada saat bagaimana kegiatan. Ya, dukungan dari wali murid kalian tidak support. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita lihat sudah bisa mendukung dari segi orang tua wali, ya, orang tua wali. Oke, dukungan dari orang tua wali murid dalam bisa kreasi aksesoris dan PGRI. Oke, selanjutnya dan terima kasih ya. Kemudian terakhir, nah kemungkinan tantangan yang terjadi. Oke Bapak Ibu, cuma itu mungkin sedikit pemaparan dari saya terkait rencana tindak lanjut yang kita akan laksanakan, dan kalaupun tidak ada halangan mungkin terlaksana di hari Buruh di tanggal 25 November hari Buruh. Ya, mudah-mudahan ya. Selebihnya kalau misalnya apa yang saya dapatkan sudah jelas dan bagaimana sudah saya ada bentuk bayangan pemain yang masih menggunakan kasbol. Bentuknya kasbol itu begini Pak. Permainan kasbol itu seperti permainan kasti yang sesungguhnya, cuma dimodifikasi saja tadi ini. Kalau permainan kasti itu pakai alat yang memukul besar, kayu. Nah sekarang nanti dimodifikasi pakai alat botol saja Pak. Botol yang sedang bolanya itu tetap pakai bola kasti. Nah, ya, ada juga yang bertanya kemarin itu bilang, bagaimana caranya langkang bolanya? Bisa saat itu kan, bolanya diisi dengan kertas-kertas supaya padat, bisa terlempar. Masih banyak untuk pertanyaan yang Alex. Nah itu pembukunya ini dari kelas dari botol mineral saja. Jadi bagaimana supaya bola terpental dipadatkan isinya dengan kertas-kertas. Tapi yang dimodifikasi itu hanya pemukul dan bolanya. Ya. Kalau dalam bentuk permainan permainannya sama Pak bolanya. Jadi anak di waktu tadi persiapannya itu selama 2 minggu persiapannya. Nah, nanti dijelaskan apa di sini. Ya, permainannya sama. Cuma untuk yang berbeda nanti pemukulnya dan pakaiannya, kostumnya. Ada mana yang kami juga bilang pakai baju bodoh yang seperti itu. Biar lipat-lipat bagaimana orang Bugis. Ya, seperti itu. Gimana kamu masalah itu Pak? Nah, ini loh, ya. Nah, ini juga masalahnya sudah saya lewati kalau saya tulis. Ya, selanjutnya sampai sini ada yang masih bertanya? Iya, sedikit Pak. Menarik sekali ya materinya Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, ini saya selaku guru bidang studi terus pendidikan agama Islam, apakah bisa berkolaborasi dengan kegiatan tersebut? Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ratna, SPDGR. Ini Ibu Ratna sebagai guru PAI ya, katanya bilang bisa nggak berkolaborasi? Mungkin mana Ibu Ratna ini, karena tadi di sini SPDP yang bisa gabung dan bebas. Ya, sangat bisa sebenarnya, sangat bisa. Nanti Ibu Ratna itu guru PAI di sini dalam hal ini bisa menentukan, karena kan semua dalam pengambilan nilai nanti
dalam pemilihan ini nanti kejujurannya bisa menilai di sini bagaimana kejujurannya anak-anak sekalian dalam bermain, adakah karakter jujur yang bisa dimiliki anak, bagaimana pada saat bermain, apakah berdoa terlebih dahulu sebelum bermain atau bagaimana. Nah itu bisa berupa bisa menilai di situ, masuk dalam penasihat atau yang bagaimana, karena ini juga memang dalam bentuk proyek P5 ya, paham ya Ibu? Ya, kasih banyak. Jadi masih ada pertanyaan atau mana? Enggak cukup ya? Terima kasih banyak. Jadi cuma itu mungkin yang saya bisa paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan pada Ibu Ketua Kembar.